Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Najwa Putri Latifah dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 24. Di video kali ini, aku akan menjelaskan ke teman-teman hasil identifikasi tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yang aku temukan di sekitar rumahku. Manfaat identifikasi kali ini yaitu agar kita dapat mengetahui apa aja sih perbedaan dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan identifikasi saya tentang tanaman lumut. Video tersebut merupakan salah satu jenis tumbuhan lumut yang berada di sekitar lingkungan rumah saya. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan-tumbuhan kecil yang termasuk dalam kelompok Birophytina. Tumbuhan ini menunjukkan secara jelas diferensiasi antara organ hara dan organ fotosintesis. Namun, tumbuhan ini masih belum memiliki batang dan daun sejati. Selain itu, tumbuhan ini juga masih belum memiliki pembuluh sejati. Adapun ciri-ciri tumbuhan lumut ini yaitu yang pertama, bersifat mikroskopis dengan ukuran sekitar 1-2 cm, kemudian belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, kemudian mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Kemudian tumbuhan lumut dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Dan tumbuhan lumut juga biasanya hidup di habitat yang lembab atau basah. Tumbuhan lumut dapat bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan pembentukan spora di dalam kotak spora atau yang biasa disebut dengan sporangium. Kemudian, spora tersebut akan berkembang menjadi gametofit. Sedangkan untuk reproduksi secara generatif, yaitu dengan proses fertilisasi antara gametogonium jantan yang menghasilkan spermatozoid dan gametogonium betina yang menghasilkan ovum dan menghasilkan zigot. Kemudian, zigot tersebut akan menghasilkan tunas dan tumbuhan baru. Struktur tubuh tumbuhan lumut ini yang pertama yaitu bersifat multiseluler atau bersel banyak. Yang kedua, sel penyusunnya memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa. Yang ketiga, pada bagian batang belum memiliki pembuluh angkut seperti xilem dan floem. Dan yang terakhir, pada bagian akar ini masih belum sempurna dan masih berupa rhizoid. Tumbuhan lumut dapat diklasifikasikan menjadi 3 divisi. Yang pertama ada musky atau lumut daun yang memiliki batang dan daun semu yang berdiri tegak. Yang kedua ada Hepaticeae atau lumut hati yang memiliki bentuk tubuh seperti lembaran dan terbagi menjadi beberapa lobus. Dan yang terakhir ada Anthocerotae atau lumut tanduk yang memiliki bentuk sporofit seperti kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofit. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi tumbuhan paku yang ada di sekitar rumah saya. Paku tersebut bernama Nephrolepis atau yang lebih dikenal dengan nama paku pedang, merupakan salah satu jenis tumbuhan paku yang mudah dikenali karena memiliki bentuk ental atau daun yang memanjang seperti pedang. Pada bagian tepi daun ini memiliki tekstur sedikit bergerigi dan menjalar di atas dan di bawah permukaan tanah. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini termasuk dalam kingdom Plantae, kelas Pteridopsida, divisi Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Lomariopsidaceae, dan genus Nephrolepis Scott. Ciri-ciri tumbuhan paku ini yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daunnya berbentuk memanjang seperti pedang dan sedikit bergerigi pada bagian tepi daun.
Pada bagian batangnya sudah memiliki pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Tumbuhan ini bersifat autotrof dan hidup sebagai epifit. Tumbuhan ini juga mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Tumbuhan ini dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Reproduksi secara generatif yaitu dengan pembentukan sel-sel kelamin oleh gametogonium. Gametogonium jantan akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan gametogonium betina akan menghasilkan ovum yang kemudian akan mengalami proses metagenesis yang akan menghasilkan zigot dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sedangkan untuk reproduksi secara vegetatif yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema ini sendiri merupakan anakan dari tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Habitat dari tumbuhan ini umumnya berada di daerah dataran tinggi, daerah kering, daerah air, dan area terbuka. Selain itu, tumbuhan paku pedang ini juga dapat ditemukan di hutan rindang yang memiliki sedikit celah permukaan berkarang, khususnya yang terlindungi dari sinar matahari hingga ke daerah yang berawa dan tergenang air. Adapun manfaat dari tumbuhan paku pedang ini yaitu dapat digunakan sebagai obat cacing, dapat mengobati kanker perut, dan dapat menyaring polutan yang ada di udara. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi tumbuhan tingkat tinggi yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Untuk tanaman tingkat tinggi yang aku temukan di sekitar rumah aku, yaitu tanaman belimbing. Tanaman belimbing merupakan tanaman berbuah yang memiliki rasa manis dan asam yang berasal dari Indonesia, India, dan Sri Lanka. Tanaman belimbing ini dapat diklasifikasikan ke dalam kingdom Plantae, kelas Magnolidiopsida, divisi Magnolidiophyta, ordo Geraniales, famili Oxalidaceae, genus Averrhoa, dan spesies Averrhoa carambola L. Tanaman belimbing dapat berkembang biak secara generatif yaitu dengan menggunakan biji. Selain itu, tanaman belimbing juga dapat berkembang biak secara vegetatif yaitu dengan cara dicengkok oleh bantuan manusia. Adapun morfologi dari tanaman belimbing. Akar tanaman belimbing ini termasuk dalam jenis akar tunggang yang memiliki rambut-rambut akar. Kemudian, batang tanaman belimbing ini tumbuh secara tegap, berbentuk silinder, dan memiliki diameter sekitar 30 cm. Daun tanaman belimbing ini berbentuk lonjong dan sedikit runcing di bagian ujungnya. Daun ini juga termasuk dalam daun majemuk karena memiliki daun utama dan anak daun. Daun utama memiliki panjang sekitar 18 cm, sedangkan untuk anak daun memiliki panjang sekitar 1-9 cm dengan lebar 1-5 cm. Daun ini akan berwarna hijau muda pada saat tanaman belimbing masih muda dan akan berwarna hijau tua pada saat tanaman belimbing sudah tua. Bunga pada tanaman belimbing ini juga termasuk dalam bunga majemuk karena memiliki 2 kelamin dalam satu bunga. Bunga ini berwarna merah keunguan yang terdapat di ketiak daun di ujung ranting. Penyerbukan bunga belimbing dapat dibantu oleh lebah, kelelawar, kupu-kupu, dan juga angin. Buah tanaman belimbing ini berbentuk bintang, berwarna kuning dengan permukaan yang sedikit mengkilap. Buah ini memiliki ukuran panjang sekitar 15 cm dengan diameter 8-12 cm dan berat 200-500 gram. Buah ini memiliki rasa yang manis, asam, dan juga segar. Kemudian, biji tanaman belimbing ini berbentuk lonjong dan sedikit runcing di bagian ujungnya. Biji tanaman belimbing ini berukuran 0,7-1,2 cm yang tertutupi lendir.
Biji ini juga memiliki testa yang berwarna coklat muda dengan permukaan yang tipis dan mengkilap. Nah, itu tadi merupakan hasil identifikasi saya terhadap tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yang berada di sekitar lingkungan rumah saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu untuk perbedaan dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yang paling jelas yaitu terdapat pada struktur tubuh tumbuhannya, yang dimana tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, sedangkan pada tumbuhan paku dan tumbuhan tingkat tinggi sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati dan strukturnya sudah lebih lengkap dan sempurna. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.